hormati, yaitu Al-Ustaz Dadang Syahidin. Alhamdulillah beliau telah di tengah kita, mengucapkan jazakallahu khairan kasih. Juga tidak lupa kepada ibu-ibu yang telah menyediakan Jumat berkah yang mengucapkan jazakallahu khairan kasih. Mudah-mudahan amal baik diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada anak-anak untuk pelaksanaan sholat Jumat tidak ribut, bisa praktikkan diri. Juga terakhir kepada para jamaah yang masih ada di perjalanan atau di rumah, ya sudah karena waktu zuhur telah tiba. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Pak Ustaz. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Al-Fattahil Jawadil Mu'ayyin ala tafaqquhi fiddin man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan turhibuna darul khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, salatan wa salaman wa barakatan nafuzu bihinna yawmal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuha
Hadirin jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, lalu Ramadannya. Terasa waktu begitu cepat berlalu. Dalam tiap khutbah, khotib diwajibkan berwasiat dengan takwa. Dalam setahun itu ada 48 minggu. Berarti jika kita sehat selama setahun, kita mengikuti 48 kali Jumat. Dan tentu kita sudah paham apa yang disebutkan oleh para khotib tentang takwa. Tetapi mungkin saja di antara hadirin sekarang yang hadir ada yang belum paham apa sih takwa itu. Apakah kita sebagai muslim bisa langsung disebut bertakwa? Itu yang jadi masalah. Artinya sebenarnya untuk takwa itu ada proses, dan mungkin tidak setiap orang Islam mengetahui prosesnya. Jadi tidak serta-merta begitu mengaku muslim langsung dicap sebagai orang yang takwa oleh malaikat. Tidak demikian. Dan orang yang paling takwa itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah memujinya dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu menurut Allah adalah yang paling takwa. Itu Nabi maksudnya. Demikian tafsir ayat tersebut. Walaupun kita dianjurkan untuk bertakwa seperti Nabi, tetapi mungkin tidak akan 100% sama dengan Nabi ya. Setidaknya kita bisa mengambil tingkat minimal. Jadi takwa itu tergantung amal dan ilmunya bertahap-tahap. Dan tahap takwa paling rendah, maksudnya tahap awal ya. Ketika orang mau bertakwa, maka dia mengambil tahapan ini. Dia harus memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena takwa itu adalah perpaduan antara iman dan amal soleh. Iman itu bagian batin, bagian hati. Dan minimalnya iman itu adalah memahami makna la ilaha illallah, di mana makna itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Ada 41. Jadi dari lafaz la ilaha illallah itu minimal ada 41 sifat yang harus menjadi akidah kita sebagai seorang muslim. Yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Jadi 41. Itu pun harus ditambah dengan dalil agar tidak ragu-ragu. Jadi 41 sifat yang menjadi akidah diperkuat dengan 41 dalil. Jadi jumlahnya 82 item untuk memperoleh keimanan. Dan itu iman tingkat dasar itu. Setidaknya kita memahami, dan agama sudah mewajibkan. Setelah seseorang membaca la ilaha illallah, langkah selanjutnya dia wajib memahami makna dari la ilaha illallah. Mungkin ada orang yang mengamalkan itu untuk wiridnya dibaca per hari 100, tetapi jika tidak tahu maknanya, jadi kurang dampaknya kurang mengena. Karena mengucapkan la ilaha illallah bagi seorang muslim hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, tidak pahala. Tetapi memahami maknanya itu wajib. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa, dan dia tidak akan bisa bertauhid. Karena rukun iman itu ada 6.
Yang harus dipelajari dulu adalah iman kepada Allah, yaitu 41 sifat. Dan orang yang wajib mengajari pelajaran tersebut pertama kali orang tuanya. Islam sudah mewajibkan kepada setiap ortu untuk mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama. Jadi bukan sekolah sebenarnya yang wajib mendidik ilmu agama, tapi orang tuanya terlebih dahulu. Kecuali orang tuanya tidak mampu, tetapi dia punya biaya, wajib menitipkan anaknya kepada guru yang mampu mendidiknya. Jika biayanya dipenuhi oleh orang tua tersebut, maka agama menilai orang tua tersebut telah mendidik anak. Jadi pendidikan di sini merupakan proses. Untuk keimanan minimal ya, tingkat paling bawah nih, artinya harus ditingkatkan. Tahap awal pelajaran kita itu mengenal Allah dengan mengenal 41 sifat. Ulama sudah menjelaskan ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Itu nanti didukung dengan dalil. Contoh misalnya, sifat wajib yang pertama Allah itu bersifat wujud, nyata, ada, walaupun di dunia ini kita belum bisa melihatnya, tapi Allah itu ada. Orang yang meyakini keberadaan Allah, meyakini wujudnya Allah, dia orang beriman. Baru 1 sifat. Orang yang tidak percaya pada wujudnya Allah, dia orang kafir. Orang yang ragu-ragu apakah Allah itu ada atau tidak ada, ya dia orang murtad, keluar dari Islam. Jadi tidak ada pilihan. Kita harus meyakini, dan meyakini itu dengan ilmu, melalui tahap tolabul ilmi. Kalau tidak pernah belajar, tidak mungkin langsung tanpa logisnya. Mudah-mudahan jika ada yang belum memahami ini, nyadar ya, kita menggunakan waktu nih selain bekerja, makan, tidur, ada waktu ngaji. Sekarang lebih mudah. Yang penting punya internet. Di YouTube banyak sekarang ustaz-ustaz yang ahli tauhid. Nah itu ya, belajarlah setelah yang ahli, jangan disembarangan orang. Karena dulu ulama sudah sepakat. Ketika Nabi Muhammad menyatakan bahwa umatnya, umat Islam maksudnya akan terpecah menjadi 73 firqah, di mana yang 72 masuk neraka dan yang 1 firqah masuk surga. Maka para ulama bermuktamar kalau sekarang ya, berkumpul. Bagaimana nih tentang hadis ini? Mereka meneliti ajaran-ajaran Islam itu. Kemudian setelah selesai, mereka ijma, konsensus, sepakat bahwa bagi umat Islam yang ingin selamat di akhirat, pertama dari segi keimanan, segi tauhid, tidak boleh keluar dari ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yaitu cirinya yang mengajarkan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Kalau keluar, dipastikan akidahnya menyimpang. Dan itu ijma loh. Di kitab Johar Tauhid ada. Kalau ijma itu secara Al-Quran kekuatan hukumnya harus ditaati mutlak oleh kita sebagai umat Islam. Berarti yang kedua, dalam urusan fikih, dalam urusan ibadah, tidak boleh keluar dari 4 mazhab. Kalau keluar dari 4 mazhab, berarti sesat. Jadi itu standar ya. Dalam urusan tauhid, barang siapa yang tidak menggunakan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia sebenarnya sesat. Dalam Islam yang disebut sesat itu masalah akidah sebenarnya. Kalau ibadah sih itu buruk ya. Maaf, kalau diambil yang terpenting, akidah dulu diutamakan. Nah, saya ulangi lagi ya bahwa takwa adalah perpaduan antara iman dan amal soleh. Untuk iman minimal kita harus mempelajari 41 sifat tadi, karena itulah makna yang terkandung dari la ilaha illallah, dari kalimat tahlil la ilaha illallah, 41 sifat. Setelah itu benar, baru meningkat ke pelajaran lainnya.
tentang iman kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Jadi tahapannya harus bisa dulu. Usahakan. Karena tidak bisa langsung takwa, harus ada tahapan, harus ada proses. Itu dengan talabul ilmi. Setelah keimanan kuat, barulah kita mempelajari ilmu ibadah. Ibadah minimal cukup dua juga. Pertama, kita mempelajari tentang syarat sholat, ada 12 itu. Kemudian rukun sholat, ada 19. Dan pembatalan sholat, ada 12. Setelah itu dikuasai, bisa diamalkan, kemudian dia wajib mempelajari ilmu tajwid. Karena dalam sholat, ilmu wajib dipakai. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam harus pakai tajwid. Jika tidak, sholatnya mandut. Itu ya, jika ingin takwa, tahapannya pertama kuasai ilmu tentang 41 sifat Allah. Setelah itu kuasai ilmu fikih minimal, ilmu fikih sholat tentang syarat sholat, rukun sholat dan pembatalan sholat. Syarat rukun harus dikerjakan, pembatalan dijauhi. Dan yang ketiga ilmu tajwid. Karena kita harus tahu yang kita baca itu segi mahrajnya, sifat lazimnya dan sifat aribinya, itu yang disebut dengan ilmu tajwid. Coba perhatikan, banyak orang-orang yang tidak memperdalam ilmu tajwid ketika sholat itu mereka salah mengucapkan. Contohnya yang paling gampang nih, dari ruku untuk iktidal kebanyakannya sami Allah pakai hamzah itu. Sami Allahu liman hamid. Harusnya pakai ain. Sami Allahu liman hamid. Itu dia udah banyak yang salah. Itulah ruginya kalau orang tidak belajar. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bi'adami asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, ya falah, qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bi tagwaha idh ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamu